Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Ridho di tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 1 dan 2. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan sebelum kita melanjutkan ke materi lingkungan dan manfaatnya. Tentu kalian tahu ya, tanah liat yang bisa kalian temukan di sawah atau di rawa-rawa, juga di sungai. Nah, tanah liat tersebut bisa diolah menjadi suatu kerajinan tangan. Apakah itu? Kita akan mempelajarinya hari ini ya. Tujuan pembelajaran 1 dan 2. Dengan kegiatan membaca Gerabah dari Pulau Madura, kalian harus dapat mengetahui informasi penting dalam bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, kalian harus mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan benar. Yang terakhir, dengan gambar cerita, kalian harus dapat membuat komik dengan baik tentunya. Nah anak-anak, kita menuju ke materi yang pertama ya. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan di awal pembelajaran, bahwa tanah liat bisa diolah menjadi suatu kerajinan tertentu. Nah anak-anak, kerajinan itu adalah gerabah. Salah satu tempat yang menghasilkan gerabah terbaik di Indonesia adalah Pulau Madura. Coba kalian membaca dahulu ya, gerabah dari Pulau Madura. Apabila di video ini tulisannya kurang jelas, silahkan kalian buka di web SDN Sendang Mulyo 02 Semarang. Kemudian kalian baca foto yang ada di situ tentang bacaan gerabah dari Pulau Madura ya. Nah, selagi kalian membaca bacaannya, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai anak-anak kalian membacanya? Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan informasi tentang gerabah di Pulau Madura. Coba kalian perhatikan di pembelajaran yang kedua, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Mari kita pelajari ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membaca bacaan yang baru ya, di halaman 132, 133, dan 134. Karena buku paketnya belum Pak Guru bagikan, silahkan kalian membuka web SDN Sendang Mulyo 02 Semarang. Kemudian kalian baca ya bacaan yang ada di foto. Nah, sembari kalian membaca, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Coba anak-anak, di situ ada beberapa gambar yang menyebabkan kelainan pada organ gerak pasif khususnya tulang, yaitu kecelakaan ketika kita menggunakan alat transportasi, kecelakaan saat kita bekerja, dan kecelakaan saat kita berolahraga, atau mungkin kecelakaan yang sangat tidak terduga karena kelalaian kita atau kita kurang berhati-hati, seperti terpleset di kamar mandi. Lalu, kelainan apa saja yang dapat terjadi pada tubuh kita, khususnya pada tulang? Mari kita pelajari bersama. Fraktura atau patah tulang. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, patah tulang, tetapi tulang tidak sampai merobek kulit atau otot ya. Bisa kalian lihat di gambar dengan tulisan yang biru. Lalu yang kedua ada fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek dan menembus kulit atau otot. Nah, ini apabila terjadi kecelakaan, tulang yang patah anak-anak itu menusuk daging ya sampai keluar dari bagian tubuh kita. Tentunya itu sangat sakit dan berbahaya ya anak-anak.
Nah, untuk menghafalkannya, ketika patah tulang pasti bunyinya adalah prak gitu ya. Maka fraktura adalah patah tulang. Fisura atau retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, ini dengan patah tulang memang tidak terlalu parah ya untuk retak ya, tetapi kalian juga harus berhati-hati karena tulang yang retak juga rasanya sangat sakit loh anak-anak. Osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Biasanya terjadi pada orang tua. Nah, bisa kalian bedakan tulang yang normal di gambar sebelah kiri itu lubangnya kecil-kecil ya, lubang pori-porinya ya. Sedangkan kalau sudah osteoporosis, tulangnya, pori-porinya, lubangnya membesar sehingga tidak kuat lagi. Untuk menghindari osteoporosis, dari muda kalian harus rajin minum susu dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D anak-anak. Lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke depan, seperti yang ada pada gambar ya anak-anak, pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan membentuk huruf S. Oleh karena itu, ketika kalian menulis, nulisnya jangan miring ya anak-anak. Pastikan kalian menulis dengan buku, posisi tepat ada di depan kalian, dan duduk kalian juga tegap, tidak boleh miring supaya tidak terkena skoliosis. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah ini ya, bagi kalian yang suka menulis dengan merebahkan kepala dapat terkena kifosis loh. Nanti kalian masih muda tapi jalannya bungkuk. Oleh karena itu, jika menulis dengan posisi yang tegak ya anak-anak. Tugas yang pertama, bukalah web SDN Sendang Mulyo 02 Semarang. Kemudian bacalah bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat, supaya kalian terhindar dari skoliosis, lordosis, dan kifosis. Kemudian tuliskan ide pokok setiap paragraf di buku tematik kalian ya, dengan format paragraf pertama, ide pokoknya titik 2. Pak John sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Silahkan kalian lanjutkan di paragraf-paragraf berikutnya ya. Sembari kalian membaca di web dan kemudian mengerjakan tugas yang pertama, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Coba anak-anak, kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di depan kalian. Nah, benar sekali. Ini adalah gambar kumpulan dari komik. Nah, komik yang sering kalian baca pasti yang ada di sebelah kiri ya. Nah, komik Naruto atau di Jepang disebut dengan manga. Lalu bagaimana dengan komik yang ada di Indonesia? Contohnya ada Gundala Putra Petir. Kemudian dari Amerika ada The Marvels, dan dari Korea ada The God of High School ya, atau yang sering disebut dengan manhwa. Nah, apakah kalian sudah pernah membaca komik sebelumnya? Sudah ya? Mari kita belajar tentang komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, sudah Pak Guru buatkan ya di slide ini. Contohnya ada kolom 1, 2, 3, 4. Itu membacanya urut anak-anak dari angka 1 ke 4 ya. Kemudian komik biasanya dicetak di kertas, dilengkapi dengan teks. Nah, seperti ini. Jadi ada bacaan ya yang bisa kalian baca. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar. Kemudian yang terakhir, teks komik biasanya disajikan dalam gelembung. Nah ini ya, gelembung ya, seperti yang ada di atasnya popuri atau balon percakapan
dan diserasikan dengan gambar. Nah anak-anak, apabila kalian ingin melihat contoh ya halaman pada komik itu ya seperti ini, seperti yang Pak Guru sampaikan ya, kotak-kotak ada percakapannya, kemudian ada balonnya, ada narasinya, ada tokoh karakternya ya berwarna maupun yang tidak berwarna. Sudah paham anak-anak? Mari kita lanjutkan. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang komik, sekarang waktunya kalian membuat komik sederhana via edit teks pada WhatsApp ya anak-anak. Nah, coba perhatikan contoh di sebelah kiri, nomor 1. Wah, pekerjaan hari ini banyak sekali. Nah, kejadian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima sesuai dengan urutan gambar dan angkanya ya. Nah, perhatikan alur ceritanya sesuai dengan angka yang tertera. Kemudian unduh foto pada halaman penugasan kelas 5 di web SDN Sendang Mulyo 02. Silahkan kalian isi balon percakapan yang kosong dengan cara menyisipkan teks pada foto WhatsApp. Setelah selesai, kirim ke bapak atau ibu guru kalian ya. Selamat berkreasi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, tadi kan kalian sudah membuat komik sederhana. Ini Pak Guru juga membuat komik dengan karakter-karakter laki-laki dari Harvest Moon Back to Nature ya. Nah, yang pertama ada si Cliff. Dia berpesan, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saatnya membantu pekerjaan di rumah. Lalu ada Grey, jangan lupa beribadah tepat waktu. Yang di bawah itu adalah Kai. Hei, olahraga juga penting. Jangan bermain HP atau komputer saja. Yang terakhir ada dokter, dia berpesan selalu pakai masker jika ada keperluan keluar rumah. Dan rajinlah cuci tangan jika tidak mau kusuntik ya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Pak Guru. Sampai jumpa.